Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1539 sampai tahun 1541. Biksu Agung Tianqi dan Zhen Zentian menempatkan Lu Dingyuan dan Tian Daoyinmen. Mereka tidak bertanya tetapi datang ke Kevin Ye. Tentu saja, itu tidak sesederhana meminta janji. Bagaimanapun, pertempuran iblis di Laut Cina Selatan sudah berakhir. Jika klan iblis mulai menimbulkan masalah lagi, itu akan menjadi sesuatu nanti. Ada juga masalah pelik di depan kita. Biksu Tianqi dan Zentian harus meminta bantuan Kevin Ye. Saya mendengar bahwa Kevin Ye bertanya, Biksu Tianqi dan Zentian adalah Anda. Lihat saya akan melihat Anda. Akhirnya, Biksu Tianqi ini berbakat. Ye Jushi, hal kedua harus dikatakan oleh Kou Zhangjiao. Biksu besar Tianqi licik dan tidak menunjukkan warna apapun. Dia melemparkan bola ke Zentian. Dan langit juga tampak tak berdaya, baiklah, hal kedua ini terserah padaku. Ye Jushi, seekor naga emas tiba-tiba muncul di pedalaman timur beberapa hari yang lalu. Apakah Ye Jushi menyadarinya? Sebelum dia selesai berbicara, Kevin Ye tertawa dan berkata, ternyata kalian berdua adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, jadi kalian tidak perlu khawatir. Naga emas adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh lunas naga. Sekarang berada di tangan saudaraku Howard Zhang. Aku telah bertemu dengan Master Kuben. Beberapa hari yang lalu, dia membuat kesepakatan dengan Howard Zhang di Lingnan, dan mengalami sedikit kerugian. Aku di sini untuk memberi kompensasi kepada Master Tianqi untuk saudaraku. Kevin Ye segera berkata kepada biksu besar Tianqi Jishu, dan Tianqi buru-buru membalas hormat. Tetapi saat ini, apakah itu biksu Tianqi atau Zentian, dia semua terkejut dan mulutnya penuh dengan ketakutan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Kevin Ye benar-benar menakutkan. Kedua orang ini telah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah mendengarnya. Bagi pemuda di depannya, kiamat dan langit yang berguncang saat ini hanya dapat digambarkan dengan 4 kata, berarti mengerti. Namun, tepat sebelum kiamat dan langit yang berguncang belum pulih dari goncangan, tiba-tiba guntur menyambar langit Pulau Penglai, dan gemuruh guntur mengguncang dunia. Bencana. Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi bencana alam? Siapa yang akan menyeberangi sungai di Pulau Penglai? Pada saat itu, Kevin Ye berkata dengan senyum tak berdaya, haha, membunuh sebab dan akibat, satu minuman dan satu kecupan adalah takdir, tetapi aku tidak menyangka bencana guntur datang begitu cepat. Tampaknya jalan surga benar-benar adil, tetapi aku tidak bisa mengampuni siapapun. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye yang bertele-tele, Biksu Tianqi dan Zentian langsung terkejut dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang akan mengambil perampokan? Kevin Ye tersenyum dingin dan berkata, siapa lagi yang bisa? Tentu saja, itu adalah Lu Dingyuan yang malang. Tuan Lu. Mendengar nama Lu Dingyuan, Biksu Agung Tianqi dan Zentian saling memandang dengan heran. Khususnya, Gu Zentian ragu-ragu dan berkata, bagaimana mungkin, sejauh yang saya tahu, kultivasi Lu Dingyuan hanyalah tahap awal dari level pertama Tianyuan. Dengan kecepatan dan keterampilan jeniusannya, dia tidak akan mencapai puncak level pertama Tianyuan dalam beberapa dekade. Bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa alasan apapun? Jangan katakan itu aneh. Bahkan Biksu Agung Tianqi pun bingung. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, beberapa hari yang lalu, di Aula Penglai, tangan Lu Dingyuan terluka. Setelah itu, kalian semua pergi ke Laut Cina Selatan untuk melawan klan iblis. Aku tidak ada hubungannya dengan waktu luangku, jadi aku merawat kepala sekolah Lu untuk beberapa luka. Aku tidak ingin tahu bahwa prestasi kepala sekolah Lu benar-benar terlalu rendah. Sebagian kekuatan sihir yang tersisa di tubuhnya benar-benar membuatnya melompat ke puncak pertama Tianyuan. Itulah yang terjadi. Kevin Ye menjelaskannya dengan ringan, tetapi itu bukan masalah yang melayang di telinga Biksu Agung Tianqi dan Zentian. Setelah penyembuhan, mana Guang Yeqian yang tersisa sebenarnya dapat mempromosikan seseorang di hari-hari awal Tianyuan ke tingkat tertinggi tingkat pertama Tianyuan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Jika hal semacam ini dapat berspekulasi dari satu ke yang lain, maka dengan kultivasi Kevin Ye saat ini, dia dapat menciptakan seorang master yang mendorong alam surga Yuan dalam hitungan menit. Sungguh hal yang mengerikan. Jika membuat alat sihir dengan lunas dan roh naga hanya mengejutkan Biksu Tianqi, maka keterampilan Kevin Ye benar-benar menakutkan bagi mereka. Melihat kilatan petir yang terus-menerus di langit, saat ini, Biksu Tianqi dan Zentian sudah tercengang. Sekarang mereka saling memandang. Tampaknya mereka telah mampu membayangkan bahwa kota langit itu pasti akan menjadi monumen seluruh dunia manusia di masa depan. Tidak peduli Shaolin atau Wudang, atau 3 kuil besar di barat, mereka semua akan dapat mengejar mereka. Biksu besar Tianqi dan Xuan Zentian benar-benar menderita pukulan hebat kali ini. Setelah menangis lama, mereka tidak memiliki kata-kata lain. Mereka hanya berkata, Ye Jushi,
karena Tuan Lu akan mengambil perampokan, mari kita pergi dan melihat bersama. Bagaimanapun, perampokan guntur hukuman langit juga merupakan penghalang bagi para praktisi. Kevin Ye tidak ingin pergi ke Naluding, tetapi Tian Qi dan Su Zentian berkata demikian, dan Kevin Ye menjawab. Baiklah, mari kita pergi dan melihat. Kata tiga orang, tubuh yang mengambang telah datang ke pulau pengelai di luar aula samping. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di luar aula. 13 faksi Laut Cina Selatan telah keluar, bahkan mereka yang dari gerbang surga yang tersembunyi. Pada saat ini, Wudang Xuanchen dan Kong Tong Feng adalah yang pertama menanggung beban. Dan di depan sekelompok orang ini, Lu Dingyuan adalah wajah yang bingung berdiri di bawah perampokan guntur. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lu Dingyuan dirampok, kali ini berbeda. Bagaimanapun, Laut Cina Selatan baru saja memicu pertumpahan darah yang begitu serius, dan kisah ini kurang lebih akan tercatat di kepalanya, jadi ini adalah perampokan guntur, yang juga merupakan hukuman alami. Jika Lu Dingyuan berhasil selamat dari perampokan guntur, maka semua hutang darah, sebab dan akibat dapat dihapuskan. Jika Lu Dingyuan tidak dapat menghindari perampokan guntur, dia hanya bisa menjadi perwujudan dari abu terbang dan menjadi debu di antara langit dan bumi. Sementara semua orang berbisik-bisik dan menunjuk ke langit, awan gelap di atas kepala Lu Dingyuan mulai berputar dan menyebar. Setelah ledakan besar, api ungu mulai jatuh dari langit. Ketika mereka melihat api ungu itu, mereka langsung berseru, api ungu dan perampokan guntur sebenarnya adalah perampokan guntur api ungu. Saat ini, Lu Dingyuan hampir tidak duduk di tanah, air matanya hampir jatuh. Api ungu dan perampokan guntur adalah salah satu hukuman yang paling kuat. Meskipun seringkali ada orang yang menerobos Tianyuan di dunia manusia, hanya sedikit orang yang akan mengalaminya. Tentu saja, Kevin Ye dan Howard Zhang secara alami dikecualikan. Menatap guntur langit api ungu, Lu Dingyuan berkeringat saat ini. Tanpa memikirkannya, dia mengeluarkan pil dari tubuhnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat Lu Dingyuan menelan pil itu, hal-hal yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mata besar dan mata kecil, karena mereka belum pernah mengalami situasi seperti itu, yaitu, guntur langit yang jatuh ke separuh langit tiba-tiba menghilang. Namun saat semua orang terkejut, suara Kevin Ye tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, termasuk Lu Dingyuan, kepala sekolah Lu, pil Duji ini hanya dapat membantumu memblokir guntur langit. Sekarang kamu ambil guntur kedua ini, bagaimana cara mengatasinya tergantung pada sifatmu sendiri. Bagi Lu Dingyuan, krisis ini tidak terlalu menyakitkan, dan saat ini, perhatian mereka semua tertuju pada tubuh tiga kata, Dujie dan. Dujie dan. Apakah benar-benar ada sesuatu seperti pil Duji di dunia ini? Pembaruan web novel tercepat. Bab 1540. Pil Duji adalah pil ajaib legendaris yang dapat melawan malapetaka alam. Bahkan Biksu Agung Tianqi dan Xuan Zentian hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya, apalagi orang-orang dari 13 faksi di Laut Cina Selatan dan mereka yang telah berlatih secara acak. Bagi para praktisi ini, jika mereka dapat memiliki pil Duji, itu seperti menambahkan nyawa untuk melawan bencana guntur. Jadi ketika Kevin Ye mengatakan ini, hampir semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Kevin Ye, dan mata mereka begitu panas sehingga mereka menatap Kevin Ye seolah-olah mereka sedang melihat harta karun. Setelah keheningan yang lama, seseorang akhirnya bertanya kepada Kevin Ye, Ye Jushi, apakah benar-benar ada pil ajaib seperti pil Duji? Orang yang bertanya itu sudah berambut putih, dan tidak tahu sudah berapa tahun dia menghabiskan waktu di dunia ini. Hanya saja kultivasi dan penampilannya tidak cocok satu sama lain, bahkan bukan alam Tianyuan. Kevin Ye menyipitkan matanya dan terkekeh, tentu saja ada beberapa pil Duji, dan memurnikannya tidak terlalu merepotkan. Hanya saja pil jenis ini terlalu cerdik, dan tidak ada gunanya bagi kultivasi. Pil ini dapat menjamin keberhasilan perampokan untuk sementara waktu, tetapi ketika waktu berikutnya, perampokan guntur hukuman langit akan berlipat ganda. Jika Anda tidak memiliki cukup kultivasi diri, Anda akan berubah menjadi abu terbang. Oleh karena itu, saya tidak setuju untuk menggunakan Duji dan saat melintasi perampokan. Kata-kata Kevin Ye tampaknya benar, tetapi sebenarnya, mereka tidak memainkan peran peringatan. Bagaimanapun, keinginan orang-orang yang hadir untuk Dujidan dapat dikatakan tidak dapat ditembus, dan mereka telah berhasil bertahan hidup selama 1 Yuan Tianjisou ditambah setidaknya 500 tahun. Selain itu, bagi mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun, mereka tidak tahu kapan Tianji berikutnya akan datang, jadi bagi mereka, melindungi kehidupan adalah hal yang paling penting. Ketika masih ada orang di kerumunan yang ingin berbicara, Biksu Agung Tianqi dengan cepat menyela, Amitabha, apa yang dikatakan Ye Jushi tidaklah buruk. Pil Duji memang merupakan hal yang menguntungkan. Para sahabat tahu seharusnya tidak menanyakannya lagi. Selain itu, memurnikan pil Duji itu sendiri bertentangan dengan keharmonisan surga. Tentu saja, Istana Surgawi akan mencatat catatan ini di kepala sang alkemis.
Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani memurnikan pil Duji sejak 1000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Kevin Ye juga berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan Guru Tianqi adalah persis seperti yang dia katakan. Kata-kata kiamat menyela pikiran orang-orang ini tentang menyeberangi sungai. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Sungguh kasihan di wajah Anda. Di sisi lain, perampokan Yuan Lu Dingyuan masih jauh dari selesai. Meskipun Lu Dingyuan menggunakan Dujie dan untuk memblokir guntur langit, ia dipromosikan ke tingkat kedua Tianyuan dan harus menjalani ujian guntur ganda. Sekarang, meskipun guntur berat pertama telah berlalu, yang kedua sedang terjadi dengan sangat cepat. Langit Pulau Penglai pada saat guntur dan api, masih merupakan guntur langit api ungu. Meskipun guntur langit api ungu ini bukan apa-apa bagi Kevin Ye, dan kekuatannya jauh lebih tidak mengerikan daripada perampokan Howard Zhangdu, itu adalah bencana terpenting dalam kehidupan Lu Dingyuan, dan Lu Dingyuan tidak berani mengabaikannya saat ini. Melihat api ungu, guntur langit akan segera jatuh. Meskipun Lu Dingyuan gemetar, ia masih membawa semua kekuatan sihirnya. Terlebih lagi, Lu Dingyuan tiba-tiba memiliki pedang panjang di tangannya. Badan pedang itu sebening kristal dan seperti kristal, sedangkan gagangnya berwarna hitam murni, bertatahkan permata biru muda. Pada gagangnya, pola dua harimau ganas bertemu satu sama lain, yang dapat digambarkan seperti nyata. Pedang ini hanyalah pedang kristal emas yang diberikan Kevin Ye kepada Lu Dingyuan sebelumnya. Senjata ajaib yang begitu mempesona tentu saja menarik perhatian banyak orang, terutama kiamat dan gempa bumi. Saat itu, dia mendesis dingin, aku tidak menyangka ada senjata ajaib yang begitu kuat di gunung hujan pedang ini. Dengan bantuan pedang ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk datang ke pemimpin Lu untuk selamat dari bencana alam. Zentian adalah orang yang tahu barang-barang itu. Secara alami, dia tahu bahwa pedang Lu Dingyuan tidak biasa. Senjata ajaib semacam ini, belum lagi di dunia manusia, bahkan di negeri dongeng, saya khawatir itu bisa dihitung sebagai sesuatu yang berat. Tentu saja, dia juga orang yang cerdas. Secara alami, dia tahu bahwa pedang itu bukan dari Jian Yusan. Selain itu, Lu Dingyuan pernah menggunakan Dujidan sebelumnya, dan sikap Lu Dingyuan terhadap insiden Laut Cina Selatan. Begitu benda-benda ini dihubungkan bersama, dia akan menduga bahwa pedang itu seharusnya berasal dari Kevin Ye. Oleh karena itu, saat dia berbicara, dia menatap Kevin Ye, yang berarti bahwa hanya dia dan Kevin Ye yang tahu bahwa, bagaimanapun juga, mereka memiliki perjanjian sebagai seorang sosok di kota langit. Kevin Ye secara alami memahami senyum di antara kedua alis Zentian, jadi Kevin Ye tersenyum dan berkata kepadanya di depan semua orang, jika kamu ingin menyukai pedang Tuan Lu, aku dapat menyempurnakannya untukmu lain waktu. Itu semua adalah sesuatu yang tidak menarik perhatian, jadi aku akan senang dengan itu. Kevin Ye tidak terkejut, dan dia tidak pernah berhenti berbicara. Di mata orang-orang Nanhai dan murid-murid Sekte Tiandaoyin, peralatan sihir tingkat tinggi hanyalah beberapa hal samar yang diucapkan Kevin Ye. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, dia langsung menimbulkan kehebohan. Namun, dia berkata sambil tersenyum, mengenai alkimia dan pemurnian peralatan, Ye adalah ahli yang sangat pantas. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Sama-sama Kevin Ye dan Zentian, dua orang ini mengucapkan sepatah kata kepadamu, seolah-olah tidak ada orang lain. Dan kata-kata ini terdengar di telinga Tianqi Xuanchen dan yang lainnya, tetapi mata mereka panas. Bagaimanapun, tidak ada terlalu banyak senjata ajaib. Pada saat yang sama, Kevin Ye dan Zentian memiliki banyak gosip tentang setiap kalimat. Pada saat yang sama, guntur kedua Lu Dingyuan akhirnya jatuh. Pada saat itu, Lu Dingyuan membawa mana penuhnya dan memegang pedangnya untuk menghadapi guntur langit. Setelah ledakan keras, api ungu langsung membakar seluruh tubuh Lu Dingyuan. Pakaian Lu Dingyuan terbakar ke tanah. Pada saat yang sama, kulitnya mulai hancur inci demi inci. Darahnya sangat mengerikan. Ah, ah, ah. Sensasi terbakar rasa sakit segera menyebar pada Lu Dingyuan, yang menangis putus asa. Tidak lama kemudian, lengan Lu Dingyuan begitu hidup terbakar. Ini. Tidak seorang pun akan mengira bahwa guntur dan api ungu akan begitu mengerikan dan kuat. Namun, pada saat semua orang mengira Lu Dingyuan akan hancur, pedang kristal emas dan air birunya tiba-tiba menunjukkan cahaya yang berbeda. Dua binatang suci yang diukir pada pedang tiba-tiba keluar dari pedang, dan membungkus seluruh tubuh Lu Dingyuan dengan mata air biru jernih. Tiba-tiba, rasa sakit terbakar Lu Dingyuan tampaknya sangat berkurang. Dan melihat pemandangan ini, mata Zentian juga secara tidak sengaja memancarkan cahaya serakah, bayi yang baik, benar-benar bayi yang baik. Bab 1541. Meskipun pedang kristal emas air biru bukanlah senjata sihir favorit Kevin Ye, bahkan jika dibandingkan dengan mantra naga merah Howard Zhang, pedang ini masih jauh dari kata menang, tetapi pedang panjang ini memiliki tempat yang unik. Yaitu, pedang kristal emas air biru terbuat dari air kolam dingin dan besi dingin, dan Kevin Ye telah menambahkan dua roh binatang air ke dalam pedang.
Adapun dari mana esensi binatang air berasal, itu secara alami ditemukan di istana di Laut Cina Selatan. Anda tahu, istana Laut Cina Selatan dipindahkan ke rumah oleh Kevin Ye. Air kolam dingin ditambah besi dingin dan binatang air adalah hal terbaik untuk melawan api langit dan guntur. Jadi ketika Lu Dingyuan akan dibakar berkeping-keping oleh guntur api ungu, pedang kristal emas air biru memainkan peran penting. Berkat berkah dari dua binatang air dan sifat air dari pedang kristal emas air hijau, Lu Dingyuan telah mengendalikan rasa sakit seperti terbakar di sekujur tubuhnya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, kekuatan guntur dan api serta kekuatan pedang kristal emas air biru saling bersaing saat ini, yang juga meringankan banyak tekanan Lu Dingyuan. Tanpa pedang kristal emas ini, Lu Dingyuan pasti sudah pergi. Perlahan, entah berapa lama, langit timur sekali lagi muncul warna perut ikan, dan sekarang di langit yang membawa guntur awan gelap juga perlahan menghilang. Orang-orang yang telah mengalami bencana alam semua tahu bahwa bencana Lu Dingyuan telah berlalu. Kekuatan guntur dan api mulai menghilang di tubuh Lu Dingyuan, dan pedang kristal emas air biru juga berdiri dengan tenang di pantai tidak jauh dari Luding. Sudah berlalu. Sudah berakhir. Banyak orang mulai berharap saat ini, tentu saja, banyak orang iri pada Lu Dingyuan, bisa mendapatkan bantuan dari Kevin Ye, sehingga dengan mudah melewati bencana. Meskipun mengatakan bahwa guntur langit api ungu sudah berlalu, tetapi Lu Dingyuan tidak bangun untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa meskipun Lu Dingyuan menggunakan Du Jie dan, ia masih bertarung melawan guntur langit. Baptisan Tianlei untuk tubuhnya tidak akan berakhir dalam waktu yang singkat. Sampai langit Laut Cina Selatan di bawah sinar matahari di langit, Lu Dingyuan ini perlahan-lahan terbangun. Pada saat itu, mata Lu Dingyuan terbuka lebar, dan jalan cahayanya keluar. Menghadap ke laut, Lu Dingyuan marah dan meraung, raungan. Ketiga raungan ini dapat digambarkan sebagai mengguncang bumi, tetapi juga menunjukkan bahwa Lu Dingyuan benar-benar telah memasuki ranah kedua Tianyuan. Tingkat kedua Tianyuan berbeda dari tingkat pertama Tianyuan. Secara alami, kekuatannya tidak sama. 3 kali auman Lu Dingyuan membuat seluruh laut bergetar beberapa kali, yang membuat 13 faksi di Laut Cina Selatan semakin gatal. Namun, Lu Dingyuan agak tidak rapi setelah bencana alam itu. Tidak hanya pakaiannya yang terbakar, tetapi juga kulitnya menghitam inci demi inci. Terlebih lagi, demi perampokan itu, lengan Lu Dingyuan patah. Meskipun itu bukan apa-apa bagi seorang biksu, kehilangan lengan lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Melihat Lu Dingyuan bangun, Tian Daoyinmen dan 13 faksi Laut Cina Selatan segera maju ke depan. Orang-orang besar semuanya tersenyum. Selamat kepada pemimpin Lu karena berhasil melewati perampokan dan membuat kemajuan lebih lanjut. Lu Dingyuan tidak peduli dengan detailnya. Dia segera menoleh dan berkata, semua teman Taoisme senang satu sama lain. Sementara semua orang berkumpul di sekitar Luding untuk waktu yang lama, Kevin Ye berdiri di samping dan menyaksikan pasang surutnya air laut. Matanya sedikit bingung. Tidak lama kemudian Kevin Ye berkata lagi, kepala sekolah Lu, pasang surut, dan matahari terbit dan terbenam memiliki hukumnya sendiri, yang juga merupakan hukum alam yang tidak dapat diubah. Meskipun ketua Lu beruntung bisa lolos, itu adalah tipuan. Tidak mudah untuk menghadapi bencana alam berikutnya. Aku punya kata untuk memperingatkan kepala sekolah Lu. Bagi kata-kata Kevin Ye, Lu Dingyuan seperti dekrit kekaisaran saat ini. Lagi pula, tanpa Kevin Ye, Lu Dingyuan tidak akan pernah lolos dari bencana ini. Minta Ye Jushi untuk memberitahuku bahwa Lu harus mengingatnya. Kepala sekolah Lu, Anda telah dihukum oleh api ungu dan guntur karena Anda. Sekarang jiwa-jiwa yang dizalimi di Laut Cina Selatan telah tersebar, pemimpin Lu harus berhati-hati untuk bersikap baik dalam praktiknya di masa depan, dan melakukan satu kebaikan setiap hari. Hanya dengan cara ini pemimpin Lu dapat hidup dengan aman dalam bencana alam berikutnya. Jika pemimpin Lu terus bertindak dengan sengaja dan sembrono, saya khawatir tidak akan begitu baik untuk merampok pemimpin Lu lain kali. Lu Dingyuan buru-buru memeriksa kepalanya dan berkata, terima kasih atas nasihat Anda. Lu harus mengingat apa yang Anda katakan dan tidak boleh melupakannya. Itu bagus. Kevin Ye melihat sikap Lu Dingyuan cukup hormat, dan dia mengangguk dengan sangat puas. Sementara suara Kevin Ye menurun, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan muncul di depan Lu Dingyuan. Tepat ketika Tianqi dan yang lainnya bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Kevin Ye menghadapi Lu Dingyuan untuk sementara waktu, dan suasana kacau Hunyuan segera mulai memenuhi seluruh tubuh Lu Dingyuan. Aura kekacauan adalah aura yang melahirkan semua makhluk hidup sebelum terciptanya alam semesta. Aura ini adalah aura penyembuhan yang paling murni, paling kuat, dan terbaik. Di bawah nutrisi aura kekacauan Kevin Ye, luka bakar Lu Dingyuan mulai sembuh, dan kulit barunya sebening wanita. Yang lebih mengerikan adalah lengan Lu Dingyuan yang patah mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, Lu Dingyuan yang utuh berdiri di depan semua orang. Lu Dingyuan saat ini tidak seperti orang yang telah mengalami bencana alam. Auranya begitu baik sehingga tidak bisa lebih baik lagi.
Melihat pemandangan ini, entah itu Biksu Tianqi atau Zentian atau Wudang Xuanchen, mereka semua merasa luar biasa. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melakukannya dengan mematahkan lengan mereka. Namun, Kevin Ye dapat melakukannya dengan mudah. Kemampuan hebat Ye Jushi, kita tidak sabar untuk itu. Langit menghela napas panjang dan mendesah di samping. Lu Dingyuan sangat bersyukur hingga ia berlutut di dalam terowongan. Ye Jushi menyelamatkan hidupku terlebih dahulu, membantuku menyembuhkan lukaku, dan kemudian, Lu Dingyuan tidak menyangka akan membalas kebaikannya. Di kehidupan selanjutnya, ia ingin menjadi kuda dan sapi untuk mengusirnya. Meskipun kata-kata Lu Dingyuan agak salah, jarang sekali ia bisa menundukkan wajahnya dan bersujud kepada Kevin Ye di depan umum. Kevin Ye hanya tersenyum, lalu mengulurkan tangan kosong ke arah Lu Dingyuan untuk membantunya berdiri. Pemimpin Lu tidak butuh lebih banyak kesopanan. Saat ini, air mata Lu Dingyuan sudah berada di rongga matanya, dan lelaki itu pun meneteskan air mata. Setelah setengah menit, suasana hati Lu Dingyuan menjadi stabil, dan ia berkata kepada semua orang yang hadir, teman-teman Tao yang terkasih, untuk merayakan kemenangan besar kita di Laut Cina Selatan, dan untuk memberi selamat kepada diriku sendiri atas keberhasilanku dalam perampokan, Lu mengadakan perjamuan di Pulau Penglai selama 3 hari, berharap semua teman Tao dapat menikmati kehormatan itu. Kami mabuk. Saat ini, Lu Dingyuan sedang dalam suasana hati yang baik. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja Lu Dingyuan sedang dalam suasana hati yang baik, dan beberapa orang sedang dalam suasana hati yang buruk. Misalnya, Raja Iblis Harimau dan Raja Iblis Ular yang telah mengundurkan diri dari Pulau Iblis Emas sedang dalam suasana hati yang sangat kusut. Mereka tidak membaik sama sekali.